wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ukuran nilai pusat berkaitan dengan pengertian dan jenis nilai pusat, ada sifat-sifat rata-rata hitung median dan modus, dan juga ada hubungan rata-rata hitung median dan modusnya gitu ya teman-teman. Oke, siapkan peralatan tulis teman-teman dan simak serta catat hal-hal yang dianggap penting. Baik, kita masuk tentang ukuran nilai pusat. Jadi, pengertian dari ukuran nilai pusat ini merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Itu artinya, jika data keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarannya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Baik, sekarang kita masuk ke jenis-jenis ukuran nilai pusat. Dalam jenis ukuran nilai pusat di sini ada namanya rata-rata hitung atau disebut dengan mean. Jadi, rata-rata hitung atau mean ini adalah nilai rata-rata dari data yang ada, di mana rumusnya adalah rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah data. Atau dari beberapa rumus di sini ada rata-rata hitung tunggal dan juga data berkelompok misalnya gitu ya. Untuk rata-rata hitung data tunggal, maka X bar sama dengan jumlah dari nilai X dibagi dengan N. Sedangkan untuk data berkelompok dapat dilakukan dengan rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah frekuensi dikalikan dengan nilai X dibagi dengan jumlah frekuensi. Itu untuk metode biasa data berkelompok. Sekarang kita masuk ke ranah contoh ya. Contoh data di sini adalah berat badan 100 mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2019. Jadi di sini terdapat data dari berat badan 100 mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2019. Teman-teman bisa lihat dalam tabel ini ya. Jadi ada kisaran, di sini ada berat badan dan juga banyaknya mahasiswa atau frekuensinya. Di sini ada interval 60 sampai 62, itu ada 10 mahasiswa, 63 sampai 65 ada 25 mahasiswa, 66 sampai 68 ada 32 mahasiswa, 69 sampai 71 ada 15, dan 72 sampai dengan 74 sama dengan ada 18 mahasiswa. Nah, kita cari dulu nilai tengah 60 sampai 62, maka nilai tengahnya adalah 61 ya teman-teman. Selanjutnya 63 sampai 65, maka nilai tengahnya 64 dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Maka nanti kita belum mengetahui data frekuensi, pengalian data frekuensi maksudnya ya. Untuk data frekuensinya sudah jelas dimasuk ke tabel yang awal, tabel sebelah tengah. Maka tabel sebelah paling ujung kanan itu Fx itu berarti F kali X, maka di sini 61 kali 10 sama dengan 610, 64 kali 64 kali 25 sama dengan 1600 dan seterusnya. Nanti dari data frekuensi itu kita jumlahkan dan juga perkalian antara frekuensi dan nilai titik tengah kita kalikan lalu dijumlahkan. Maka ya X barnya untuk nilai pusatnya itu sama dengan berapa teman-teman? Ya, sesuai dengan rumus yang ada tadi ya. Mana rumusnya? X bar sama dengan jumlah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, titik tengahnya. Maka terus dibagi dengan jumlah frekuensi di sini. Maka dari data di atas
jumlah total frekuensi kali dengan nilai titik tengahnya itu sama dengan 6718 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 100, maka hasilnya 67,18 ya teman-teman. Maka dari data di atas kita dapat memperoleh hasil jumlah nilai ukurnya, nilai pusatnya maksudnya ya, yaitu 67,18. Selanjutnya kita belajar tentang metode simpanan rata-rata ya. Jadi simpanan rata-rata di sini apabila jadi M ini adalah rata-rata hitung sementara, di mana X bar sama dengan rata-rata hitung sementara ditambah jumlah frekuensi kali D dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, di sini adalah X, nilai X dikurangi dengan M, nilai rata-rata hitung sementara. Maka dari data tabel yang tadi ya berkaitan dengan berat badan, kita cari dulu nilai D-nya, lalu F kali D juga gitu ya. Di sini tadi untuk X-nya atau nilai tengahnya kan sudah diketahui antara 60 sampai 62, maka nilai tengahnya itu 61. 63 sampai 65 nilai tengahnya 64 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, lalu kita cari nilai D-nya. D-nya di sini, determinannya di sini adalah berarti X min M. X min M-nya gitu ya. Di mana X min M berarti berapa? Nah, dari soal sebelumnya untuk median sementaranya atau nilai M-nya itu adalah 67 kan, 67 berarti maka X 61 dikurang dengan 67 berarti hasilnya min 3 gitu ya. Dan seterusnya di sini berarti di sini untuk X-nya 64 dikurangi dengan 67 sama dengan min 3. 67 dikurangi dengan 67 dan sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi itu nilai D-nya. Lalu kita cari perkalian antara jumlah frekuensi dan D-nya. Maka di sini min 6 dikali jumlah frekuensi 10 itu maka min 60 dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan rumus simpangan rata-rata di mana X bar sama dengan M nilai rata-rata hitung sementara ditambah jumlah frekuensi dikali dengan D dibagi jumlah daripada frekuensi. Maka di sini paling akhir itu paling bawah ya teman-teman diperoleh X barnya atau jumlah simpangan rata-ratanya, maka 67 ditambah 18 itu total dari FD ya, jumlah frekuensi kali D. Jadi 18 dibagi 100 maka hasilnya 67,18. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 67,18. Nah, selanjutnya di sini apabila kita menggunakan metode coding. Jadi, metode coding ini sering digunakan apabila dijumpai nilai-nilai dalam data yang berupa bilangan-bilangan besar. Nah, pada dasarnya metode ini merupakan penjabaran dari metode simpangan rata-rata. Maka rumusnya di sini X bar sama dengan jumlah rata-rata sementara ditambah C-nya itu adalah C di sini panjang kelas ya, dikalikan dengan jumlah frekuensi kali dengan U. U di sini tuh sama dengan kayak bilangan 0 lebih besar dari 1, 2 dan juga seterusnya gitu levelnya. Terus dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka kita buat tabel hampir sama seperti tadi ya. Di sini nilai D, terus di sini ada nilai U-nya dan nilai FU-nya. Maka kita cari.
tadi kan sudah jelas ya data D-nya itu min 6, min 3, 0 dan seterusnya. Maka selanjutnya kita cari U-nya. Yang belum diketahui adalah nilai U-nya. Nah, untuk rumus U itu sendiri ya sama dengan D per C, dimana D itu tadi rumus tadi itu ya X min M dari data dikali dengan dikurangi, maksudnya ya dikurangi dengan rata-rata sementara. Untuk rumus ini nanti juga teman-teman bisa lihat di buku statistik yang telah Ibu berikan ya, maksudnya Ibu berikan referensinya. Itu tepatnya materi ini pada halaman 71. Sedangkan berkaitan dengan metode coding ini juga ada pada halaman 77. Nanti teman-teman bisa melihat lagi di buku ya, lebih jelasnya gitu. Jadi data dari panjang kelas di sini, maka batas atas dikurangi batas bawah gitu ya. Maka di sini batas atasnya 62,5 dikurangi dengan 59,5 sehingga panjang kelasnya itu ada 3. Itu C-nya, nilai C-nya berarti 3. Jadi teman-teman bisa lihat jelasnya di 77, halaman 77 maksud Ibu. Nah, setelah diketahui, nanti kita masukkan pada rumus ini, di mana X bar sama dengan data rata-rata sementara ditambah dengan panjang kelas, yaitu panjang kelas dikali dengan jumlah frekuensi kali U dibagi jumlah frekuensi. Maka di sini data dari data tersebut ya, tabel yang ada itu, maka jumlah rata-rata sementaranya tadi 67 ya, berarti 67 ditambah dengan panjang kelasnya tadi itu 3, terus jumlah dari frekuensi kali itu di sini ada 6 dan juga jumlah frekuensinya 100, maka hasilnya sama 67,18. Ini bila mana kita menggunakan metode coding gitu ya. Baik, kita lanjut pada rata-rata hitung. Misalnya di sini diketahui dalam tabel distribusi frekuensi ada interval kelas 9 sampai 21, 22 sampai 34 dan seterusnya di bawah itu ya. Maka frekuensi J itu misalnya frekuensinya diketahui ada 3, 4, 4, 8, 12, 23 dan 6 dan jumlah frekuensinya di sini adalah 60. Nah, X ini adalah nilai tengah daripada antara 9 dan 21. Maka nilai tengahnya ada di sini. Ada 9 sampai 21 nilai tengahnya 15. 22 sampai 34 nilai tengahnya ada 28 dan seterusnya. Maka frekuensi kali dengan X 15 kali 3 sama dengan 45, 28 kali 4 sama dengan 112 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Maka akan kita hitung jumlah rata-ratanya, itu jumlah daripada F kali X frekuensi kali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Maka di sini dari jumlah F kali X nya itu adalah 3955 dibagi dengan 60 ya. Maka akan diperoleh 65,92. Jadi ya nilai rata-rata sementaranya itu adalah nilai rata-ratanya dari data di atas, dari data distribusi frekuensi tabel ini adalah 65,92 gitu. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan metode sistem coding itu ya, di sini nanti akan X sama dengan X0 ditambah dengan C, di mana C itu merupakan panjang kelas ya. Terus panjang kelas ini nanti kita kalikan dengan jumlah frekuensi kali U dibagi dengan jumlah frekuensi. Nanti kita cari dulu data daripadanya U-nya itu berapa, terus FU-nya itu berapa gitu. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang ada, maka hasilnya sama ya dengan data tadi, sama-sama
65,92. Jadi nilai rata-ratanya bila mana kita menggunakan metode coding juga sama hasilnya 65,92 gitu. Selanjutnya adalah ada hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung dengan median dan modus. Jadi di sini ada 3 kemungkinan kesimetrian ya. Ada kesimetrian kurva distribusi data. Yang pertama ya, jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurvanya mendekati simetris. Yang kedua, model median rata-rata median rata-rata hitung, maka kurvanya miring ke kanan. Terus jika rata-rata hitung, median dan modus, maka kurvanya akan lebih condong ke kiri, miring ke kiri. Jadi gambar kurvanya seperti ini ya, hubungan rata-rata hitung, median dan juga modus. Modelnya seperti ini. Baik, dan selanjutnya untuk materi kali ini teman-teman bisa lihat pada buku statistik 1 yang telah Ibu berikan referensinya sebelumnya ya. Terutama di sini pembelajarannya pada halaman 71 sampai dengan 96. Dan secara ringkas akan Ibu berikan dalam PowerPoint dan video ini. Tapi lebih lengkapnya lagi pada buku ini gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada dalam PowerPoint, file PowerPoint yang akan Ibu lampirkan. Oke, gitu ya teman-teman. Demikian pembelajaran kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.